Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfian Darmawan dengan NPM 2200108129 dari kelas M5 akan menjelaskan tentang kapital struktur atau struktur modal. Kapital struktur atau struktur modal itu adalah perbandingan atau imbangan pendanaan jangka panjang perusahaan yang ditunjukkan oleh perbandingan hutang jangka panjang terhadap modal sendiri. Kebutuhan dana perusahaan dari modal sendiri berasal dari modal saham dan laba ditahan. Pendanaan yang berasal dari luar itu hutang atau debt financing. Asumsi yang digunakan dalam analisis struktur modal itu yang pertama, tidak ada pajak penghasilan. Yang kedua, tidak ada pertumbuhan. Yang ketiga, pembayaran seluruh laba kepada pemegang saham yang berupa dividen. Dan yang keempat, perubahan struktur modal terjadi dengan menerbitkan obligasi dan membeli saham biasa atau dengan menerbitkan saham biasa dan menarik obligasi. Pendekatan tradisional dan kontemporer. Pendekatan tradisional itu diasumsikan terjadi perubahan struktur modal yang optimal dan peningkatan nilai total perusahaan melalui penggunaan financial leverage atau hutang dibagi modal sendiri. Pendekatan kontemporer. Proses perencanaan ulang secara radikal serta memikirkan kembali proses bisnis secara fundamental untuk mencapai perbaikan secara dramatis dalam ukuran untuk kerja kontemporer seperti biaya, kualitas, servis, dan kecepatan. Fungsi dari struktur modal. Yang pertama itu memaksimalkan pengembalian. Pengaturan modal yang dirancang dengan baik memberikan ruang lingkup untuk peningkatan laba per saham sehingga dapat memaksimalkan pengembalian bagi pemegang saham ekuitas dan pemulihan biaya pinjaman. Yang kedua ada fleksibilitas. Struktur modal yang baik dapat memfasilitasi ekspansi atau kontraksi modal utang agar sesuai dengan strategi dan kondisi perusahaan. Ketiga, solvabilitas, yaitu pengelolaan struktur yang baik dapat membantu menjaga likuiditas perusahaan karena modal utang yang tidak direncanakan dapat menyebabkan beban pembayaran bunga yang dapat mengurangi kas perusahaan. Yang keempat, meningkatkan nilai perusahaan, yaitu struktur modal yang sehat dapat menarik perhatian investor untuk menanamkan saham di suatu perusahaan. Dengan begitu dapat meningkatkan nilai pasar dari saham dan sekuritas perusahaan. Yang kelima, mengurangi risiko finansial atau mengurangi risiko keuangan, yaitu struktur yang benar dapat menyeimbangkan utang dan ekuitas bisnis. Dengan begitu dapat membantu perusahaan untuk mengelola dan mengurangi risiko keuangan. Dan yang terakhir, meminimalkan biaya modal. Maksudnya itu struktur modal dapat menyediakan perencanaan modal utang jangka panjang untuk perusahaan secara strategis. Dengan demikian dapat membantu meminimalkan biaya modal. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.